Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lidinil haqq wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedanya muliakan Tunku Imam pada pagi yang mulia ini, yang luntuan muliakan para guru-guru, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pelajaran bab bengah yang mulianya surat Al-Baqarah ayat 208, di mana di dalamnya mengajak tanya oleh Allah, menyuruh oleh Allah kepada tanya supaya masuk di dalam agama secara kafah. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah di dalam agama Islam secara menyeluruh. Ayatnya nebetren li Allah dikarenakan padum-padum dari kalangan Yahudi dan para sahabat-sahabatnya, di antaranya Abdullah bin Salam, di mana Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya setelah masuk di dalam agama, mereka merasa jijik dengan makan daging unta, dikarenakan unta-unta itu sebagian di antaranya pada zaman agama mereka dipersembahkan kepada tuhan-tuhan mereka. Mereka tidak minum, merasa jijik dengan susu unta. Dan juga bakwate uro Sabtu dan malam Sabtu, mereka tidak melaut. Bak malam mereka peringati. Nyan ada kejadian bak Abdullah bin Salam neputren ayat Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah olehmu di dalam agama secara menyeluruh. Kiban menyeluruh dari hal paling kecil. Bak pajuh makanan yang Allah halalkan, tidak boleh merasa jijik. Ya. Kiban makna kafah, keadaanmu dikala masuk di dalam agama Islam itu, maka ikutilah agama ini secara menyeluruh. Puput syariat pada yang Allah perintah, kebah syariat, kebah segala larangan yang Allah larang. Nyan menan makna kafah.
wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikut akan jalan-jalan syaitan. Artinya bujuk rayu syaitan, kalimat manis yang keluar dari mulut syaitan. Syaitan dari golongan jin, baik dah ikut. Syaitan dari golongan urang juga baik dah ikut. Tabat bicara syaitan, na syaitanul jin, na syaitanul insi. Manusia sebagian di antaranya juga syaitan. Maka bujuk rayu syaitan itu jangan kamu ikuti. Pakon, innahu lakum aduwwum mubin. Tabat syaitan itu kepadamu adalah musuh yang sangat nyata. Di antara segala musuh-musuh gedanyu, yang paling nyata musuh itu adalah syaitan. Syaitan itu bermusuhan mulai daripada nenek moyang gedanyu Nabi Allah Adam. Maka di sana syaitan sudah menampakkan permusuhan dengan Adam. Sampai terus bak gedanyo jeneng, syaitan itu mengajak danyo ke jalan yang jalan itu tidak menyampaikan danyo kepada nikmat surga Allah. Syaitan itu mengajak danyo supaya danyo berjalan yang bisa meramaikan syaitan di dalam neraka Allah. Maka karenanya jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagimu musuh yang sangat nyata. Fa in salaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah, min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Maka jika kamu tergelincir, artinya jika langkahmu tetap saja mengikuti langkah syaitan, kamu mengikuti langkah syaitan di dalam meluahkan agama, di mana sebagian agama itu kamu ikut, sebagian daripada ajaran agama kamu tinggalkan. Yang menguntungkan kepadamu akan agama ini, maka kamu ikut. Sementara yang merugikanmu, agama itu kamu tinggalkan. Nyan mengikuti langkah syaitan. Pajan tergelincir laganya. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Setelah datang untukmu bayinat, keterangan yang cukup nyata. Arti bayinat hujjajud dahirat, hujjah dalil yang jelas. Diartikan bahawa sungguh agama ini benar, datangnya daripada Allah. Allah memberikan dalil, karena dalil nyata bakdanya bahawa agama ini hak. Kamu tergelincir mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah, fa'lamu, ketahuilah, annallaha aziz, bahwa Allah itu sifatnya aziz. Amatkah Allah? Allah itu amat perkasa. Bagaimana makna aziz? La yu'jizuhu syai'un an intiqamihi minkum. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah terhadap sesuatu daripada balasan Allah daripada kamu. Danyo pubut dalim ke Allah, danyo mengikuti langkah syaitan,
Sebagian dari agama kita ikut, sebagian daripada agama kita tinggalkan. Karenanya Allah gebalah di atas perbuatan yang tanyo lakukan. Sifat Allah itu aziz. Tidak ada yang bisa melawan dari balasan Allah yang Allah berikan kepada tanyo. Aziz, bamban yang hawa Allah. Olehnya Allah itu hakim. Hakim fi san'i. Amat bijaksana Allah di dalam segala apa yang telah Allah ciptakan. Nedoh li Allah pakai bandannya dan nedukri li Allah pakai ban yang layak balasan kepada danyo. Nedepu oleh Allah segala perbuatan yang danyo lakukan dan setimpal itulah balasan Allah. Hakim Allah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Hal yanzuru, artinya ma yanzuru, apa yang mereka nanti. Hal, tapi gemaknakan hal dengan ma, artinya hal itu nafiyah. Tidak mereka tunggu. Nya dibicarakan kepada orang yang mengikuti sebagian agama Allah, meninggalkan sebagian yang lain. Tidak mereka tunggu, kata Allah, illa an ta'tiyahumullah, kecuali datang kepada mereka oleh Allah. Nyukon Allah yang datang kepada mereka. Putit amruhu. Tidak mereka nanti, tidak mereka tunggu, kecuali kepada mereka datang urusan Allah, artinya adzabuhu. Pui preh dalam udip. Hana yang ipreh, kecuali yang ipreh ti azab Allah. Nyan, agama sebagian daikut, bahkan daikut menguntungkan kedanyo. Sebagian yang tak kira rugawa kedanyo handai ikut. Nyan puta preh selain azab Allah. Hana mereka tunggu selain azab Allah. Yang azab Allah itu datangnya fi dhulalin minal ghamam, di dalam naungan daripada awan. Hana dedepu di atas azab Allah tinggai-tinggai drone tu. Pakai ni drone karena drodanyo dalib, karena drodanyo maksiat, karena drodanyo mendapat murka Allah. Bersama azab Allah itu wal malaikah, drone malaikat, wa qudiyal amru, dan ditunaikan akan segala urusan. Artinya ditunaikan akan kesempurnaan urusan binasa mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah kamu dikembalikan. Nyan datang azab Allah secara fujaah, secara tiba-tiba. Baik azabnya berupa bencana, azab Allah itu berupa mudarat penyakit, azab Allah itu berupa fakir, azab Allah itu berupa kematian bagi hambanya yang tidak beriman. Azab setelah urusan Allah itu ditunaikan, setelah azab Allah itu ditunaikan, wa ilallahi turja'ul umur,
kepada Allah, segala urusan akan dikembalikan. Urusan God dalam dunia kembali kepada Allah. Amalan yang jelek yang dikerjakan di dalam dunia juga dikembalikan kepada Allah di sana. Fayujazikum, Allah membalas di atas apa yang kamu lakukan yang setimpal dengan perbuatan, kata Allah. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul iqab. Siapa saja yang menggantikan, tinggal. Sal ya Muhammad, tanyakan olehmu hai Muhammad, Bani Israel, akan orang-orang Bani Israel. Pada tadanya kepada Bani Israel, kam atainahum, nyanyo ayatnya nekhitab ke Rasul gedanyo, karena nepe tasliyah, nepe senang Rasul danyo, dikarenakan bak matanyan urang-urang musyrik han item ikut ajakan Rasul. Maka neputranyo ayat li Allah, nepu senang hati Rasul. Ya Muhammad, sal Bani Israel, tanyakan olehmu terhadap orang-orang Bani Israel. Yan, pakan netanyang tak bekitan karena nepergek dan nepihina mereka. Puan netanyang kam atainahum, seberapa banyak telah kami datangkan terhadap mereka Bani Israel min ayatin bayyinah, daripada tanda-tanda yang nyata, daripada ayat-ayat yang jelas. Tuh tanda yang nyata kepada mereka, kafalkil bahri, lagi terbelah laut. Bak wate nepeh tungkat li Nabiullah Musa bak laut. Di kalanya Nabiullah Musa dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka perintah Allah, fadrib, pukul olehmu akan laut itu. Maka bak wate tungkat Nabiullah Musa nepeh laut, bekah laut jed 12 boh jalan. Nyan terbelah laut jed 12 boh jalan, nyan merupakan ayat yang bayinat, tanda yang nyata. Di antaranya bak watehana ia di padang teh. Ne perintah oleh Allah peh badai put tagawa. Tabuh riwayat yang netemai langkrung yang badannya trun bersama trun tungkat Nabiullah Adam. Nya nepeh badai itu bit bak badainya 12 boh mata iya. Karena pengikut Nabiullah Musa 12 boh firqah. Kemudian bak wate di dalam padang teh, Allah perintahkan supaya matanya ya meperang dengan urang-urang yang musyrik, dengan mujrimin, orang yang penuh dosa. Edeh di negara Palestin, deg matanya hana makanan dalam padang raya. Ke makanan Allah berikan manna wassalwa, madu dan daging puyuh. Nyantun makanan dari langit merupakan ayatun bayyinah. Maka guyutanya oleh Allah bak Rasul gedanya, ya Muhammad, tanyakan kepada orang Bani Israel seberapa banyak dalil yang nyata
yang dalil itu telah Allah turunkan kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallah, dan siapa saja yang menggantikan akan nikmat Allah, pajan iganto nikmat min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepada mereka. Tren ayat nikmat, tren makanan dari langit manna wassalwa nikmat, segala rezeki yang Allah berikan nikmat, kesempatan hidup nikmat, gedanyo kesempatan udip di dalam agama Islam nikmat. Kata Allah, siapa yang menggantikan nikmat Allah itu dengan kufur, maka ketahuilah fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu syadid, amat keras, iqab, siksa. Ketahuilah azab Allah itu syadid. Innallah, sesungguhnya Allah itu memiliki azab yang sangat keras. Maka karenanya nikmat itu la in syakartum la azidannakum, sekiranya nikmat yang sedikit kita dapati, kita syukur, maka nikmat itu Allah tambah-tambahkan. Nikmat Allah yang sudah dikeluarkan untuk diinfakkan di jalan Allah, Allah tamah. Allah tamah. Mathua tamudrika 30 ribu sedikit. Dan nikmat Allah syukur. Kiban syukur memakai nikmat Allah pada tempat yang Allah ridha. Cok peng 30 ribu. Dah sumbang di jalan Allah. Yang sedikit itu Allah tambah-tambahkan. Allah lipat ganda, Allah banyakkan. Tamsilan kita, tamsilan urang mudrekahnya lagi tinuk padi. Fiha sab'un sumbulat, itimah 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu batang itu tumbuh 100 butir. Maka menyamanan 7 batang 7 retuk, angka minimal. Jet bakji mutamah dan jet bohji lebih banyak. Maka karenanya pahala sedekah hantaban lagi pahala hasanat yang lain. Fi kulli hasanatin asyru amsalihah, pada tiap-tiap satu kebaikan itu Allah balas 10. Tetapi pada sedekah yang diinfakkan di jalan Allah, kon 10 Allah balas. Lagi perumpamaan sinak padi, bak padanya idemah 7 batang, di dalam satu batang itu 100 butir, 7 batang 700 butir. Maka satu sedekah itu dikali dengan 7, dikali dengan 700. Kalau diinfak di jalan Allah itu 10.000, berarti Allah gandakan 10.000 sama dengan 7 juta. Angka 10.000 sama dengan telah kita celeng 70 juta. 7 juta. Di 10.000 bandingannya 7 juta. Tiuro 10.000 dan mudrika. Tiuro 7 juta. Tengok 10.000 14 juta. Lusa 10.000 21 juta. Bayangkan kalau satu bulan diinfakkan 10.000. Berapa juta? Persiapan untuk bekal hari esok. Syukur di jalan Allah. Maka bila yang sedikit itu diinfakkan di jalan Allah, akan Allah banyakkan yang sudah diinfakkan. Yang tinggal Allah berkati. Harta yang tinggal, yang pada harta itu disedekahkan,
Bak hartanya Allah bi berkat. Kipan Allah bi berkat, Allah banyakkan yang tinggal itu. Hingga hana pernah gadzin urang sedekahnya makin bersedekah makin mudamah rezeki. Kemudian bila si empunyanya meninggalkan dunia ini, tentunya harta itu diwariskan kepada anak-anaknya. Anak keturunannya yang menggunakan harta orang tuanya, anak itu juga Allah selamatkan. Allah patho dalam dada adik anak galak ke agama, galak menginfakkan harta di jalan Allah sebagaimana orang tuanya menginfakkan harta di jalan Allah. Ciprati dalam hidupnya menan. Oh meninggai urang. Ya nyobiatha pengalaman tajak-jak bak urang meninggai urang setelah meninggal dunia seseorang itu biasa gohoi tungku-tungku untuk memfaraidkan harta. Kisah nyata banyak kandira bak wate harta difaraid. Sebagian di antara orang-orang yang difaraidkan hartanya aman. Hana gabu di antara anak-anaknya itu saling menjut-jut. Nyan bak mu harta lebih ke a bacut, lebih ke adun bacut, kurang ke timbulan bacut, hana masalah. Bagi lagi aturan agama lebih kena gede biuk tapo, hana masalah, merida-rida. Tapi sebagian di antara orang yang difaraidkan harta bertahun-tahun tidak selesai. Setelah dikaji pakon bisa menan. Kenapa bisa demikian? Ternyata setelah dikaji orang tuanya pelit, kriat duit panah. Ya, hingga bermasalah. Bakwate setelah orang tuanya meninggal, harta bermasalah. Maka harta yang demikian itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah kepadanya di dalam hidupnya, menjadi fitnah kepadanya setelah matinya. Ya, laginya maka karenanya nikmat Allah itu jangan digantikan dengan kufur. Ya, kata Allah, siapa saja yang menggantikan ayat-ayat Allah itu, siapa saja yang menggantikan nikmat Allah itu setelah datang nikmat kepadanya, innallaha syadidul iqab. Allah itu amat keras siksanya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatun dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dihiasi, zuyyina, dihiasi bagi orang-orang yang kafir. Akan apa dihiasi? Al-hayatud dunia, akan kehidupan dunia. Kipan dihiasi kehidupan dunia bitamwih, bitamwihi. Ya, yang kipan apa makna tamwih? Membanggakan dunia itu. Ya, dihiasi orang-orang kafir itu akan kehidupan dunia bitamwih, dengan membanggakan dunia, mengidolakan dunia, sehingga fa'ahabbuha, mereka mencintai dunia. Menyuka cinta dunia, penyakit yang timah kriat. Be'an kedraw, be'an kegop, kedraw handa pajuh. Kriat. Ya, be'an ke keluarga gop untuk dah bantu, ke keluarga draw handa bi. Kipan sit
putaha dunia, membanggakan diri dengan dunia itu. Bangga bakwate punya mobil mewah, bangga bakwate punya rumah besar, bangga di ketika memiliki jabatan yang hebat, bangga bakwate tanyo punya harta yang banyak melimpah ruah, bangga. Maka karena membanggakan diri dengan dunia, mereka terlalu besar cintanya kepada dunia. Penyakit yang timah kikir, yang kikirnya juga merupakan satu penyakit. Kan hanjit le harta gayu oleh Allah. Pakan bela harta supaya dapat membantu. Kan hanjit rumah besar. Tujuan pada maksud rumah besar itu, sebab tempat tinggalnya menurut kebutuhan. Punya kebutuhan tanyo raya di rumah keluarga besar. Ya, rumah mesti besar. Ya, hana masalah. Kebah tempat tinggal yang layak untuk keluarga, pakan perintah Allah. Hana masalah. Tujuan untuk buah. Punya tujuan semata-mata untuk dunia, ya salah. Menansit mengumpulkan harta yang banyak, tujuan mengumpulkan harta yang banyak, kepuah. Punya untuk dunia semata-mata, hampir dah baju. Makin Tuhan tanyo, makin dit rezeki, kan makin dah hampir dah baju. Tapi punya tujuan untuk akhirat, jut minta harta. Bahkan kon hanya jut, mesti mencari harta itu tidak cukup waktu. Pada jam hotel 20 jam, adik jut 25 jam minta harta kepuan untuk akhirat. Ngan tanya minta harta di masjid, ngan tanya minta harta senang fakir miskin, ngan tanya minta harta lihat tempat-tempat pendidikan agama Allah. Depa ngampul ngan harta tanya. Nyan harta tanya untuk akhirat. Dak mitu ngon tamita harta liah mudaya halun. Nyan utang lu na sabayu. Nya menalah kira-kira. Nyo kena kada cekak menan dak cekak je betrau. Nyan lun tuan. Nyo nama peluah tempat daya. Dan untuk tanah yang tanya peluahnya menteng terutang kadar 40 juta ditambah dengan utang bangunan musalla manyang sekitar 20 juta. Uronya dan tuan terutang ya sekitar 60 jutaan. Yang kadang-kadang hamba Allah yang ingin membantu, ingin menginfak sebagian hartanya di samping tamu sedekah ke masjid, ya jeda bantu tempat pendidikan agama Allah. Sekedar informasi. Nyan ke orang kafir dihiasi mereka itu akan hubbud dunia, hayatud dunia, cinta mereka kepada dunia dengan jalan membanggakan diri dengan dunia mereka sehingga maka mereka cinta kepada dunia. Wa yaskharuna minal ladina amanu, dan menghinakan oleh mereka yang sudah banyak harta. Thoibihna alladina amanu, daripada orang-orang yang beriman oleh mereka. Orang kafir mereka banyak harta. Karena hartanya banyak, tentunya mereka menghina orang-orang mukmin yang sedikit harta. Bahkan dihina li fakrihim, karena fakir mereka mukmin. Lagi contoh Bilal bin Rabah, ngatin dihina. Lagi contoh Umar dan Suhaib, mereka memperolok-olokkan mereka, wa yata'alluna alaihim, dan mereka itu menyombongkan diri di atas orang yang beriman dengan harta mereka.
Nyan menyana di antara danyo yang membanggakan diri dengan harta sehingga merasa kecil orang yang tidak memiliki harta. Ya taban ngenawak nyantit. Coba tahu. Ya, membanggakan diri dengan harta sehingga merasa kecil, merasa hina orang yang tidak memiliki harta. Nyo ada wadun dengan awaknya, ada tuha awaknya bacut. Ya, karenanya membanggakan diri dengan harta. Membanggakan dirilah dengan takwa kepada Allah. Banyak harta, banyak infak di jalan Allah. Ya, pantas kita banggakan. Bahkan karena harta kita mendapat ridha Allah. Harta kita bisa membantu di dalam kubur, bisa membantu di yaumil qiyamah, pada akhirnya masuk di dalam surga Allah. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walladzina taqaw, kata Allah, padahal orang yang bertakwa itu, orang yang takut daripada sifat kemusyrikan, mereka itu fawqahum, derajat mereka di atas derajat orang-orang kafir. Derajat orang-orang yang beriman yang fakir, derajat mereka itu di atas derajat orang-orang kaya yang tidak beriman kepada Allah. Yan kata Allah, orang kaya menghina orang kafir, sementara kedudukan orang fakir itu di sisi Allah, kedudukan orang yang bertakwa itu di sisi Allah yaumul qiyamah itu di atas segala-galanya, di atas mereka. Wallahu yarzuqu may yasha. Bermula Allah itu yang merezekikan akan orang yang menghendak ianya Allah, ngan rezekikan bi ghairi hisab. Nyan uradudau, orang yang dihina Allah berikan harta orang yang menghina kepadanya. Nyok taingannya kisah uradudau tegedi danyo tahina urang gatin. Seandainya orang kaya itu menghina orang miskin dengan hartanya, yaumil qiyamah, ba'uro kiamat, urang gatin ne pekaya li Allah, ngempu ne pekaya dengan harta orang yang menghina, dan nebi kenderaan li Allah. Kenderaan pane? Kenderaan orang yang menghina. Nyan uro kiamat. Karenanya baik berangkah duka harta kegop. Nyan merasa diri kaya, ya angku. Oh ka angku merasa rendah yang miskin. Ingat uradudau, yang gazin Allah pekaya dengan harta danyo yang menghina. Danyo Allah miskinkan. Sebagaimana miskin orang yang kita hina. Inilah kata Allah, wallahu yarzuqu may yasha. Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendak. Boleh rezeki ini di dunia, boleh juga rezeki itu di yaumil qiyamah. Kiban Allah berikan rezeki bi ghairi hisab, dengan jalan yang tiada dikira-kira. Maknanya rizqan wasi'a, rezeki yang luas fil akhirat, di dalam nanggro akhirat, wad dunia au dunia, atau di dalam dunia. Kiban makna bi ayyam likal maskhuru minhum amwalas sakhiri wa riqabahum. Nyamban turah berkatanya dengan bahwa dimiliki oleh orang yang dihina daripada harta orang yang menghina, dan daripada kendaraan orang yang menghina. Nyan uradudo nuduka hartanya Allah, hartanya gejuk ke orang yang tahina. Nyan sebagai pelajaran pada pagi yang mulia ini, kiranya
bermanfaat kepada Daulun Duan yang menyampaikan, tentunya bermanfaat kepada Daulun Memandum. Di mana terdapat kekurangan, kesilapan, mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.